Dan disinilah alasan saya mengapa menyatakan bahwa Yulsil Sabri itu adalah pemimpin atau ketua DPC Pradi Kota Pekanbaru yang gagal atau tidak cakap. Karena dia tidak mampu membuat musyawarah cabang sebelum masa kepemimpinannya itu berakhir. Masa normalnya lah itu kan. Akibat dia tidak mampu melaksanakan musyawarah cabangnya itu sampai masa kepemimpinannya yang normal itu berakhir, maka dia mengajukan lagi untuk diminta diperpanjang ke Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Itu alasan hukum saya. Namun anehnya saya lihat ada pendukung Yulsil Sabri yang juga katanya pengacara senior juga katanya, yang saya lihat dia merasa dia punya legal mind yang bagus gitu katanya. Dia mau mengcounter atau mau membalas kenapa saya mengatakan Yulsil Sabri itu gagal, tapi dia tidak membalas atau tidak menjelaskan kenapa saya mengatakan gagal tadi itu. Malahan dia menunjukkan siapa yang mengatakan Yulsil Sabri itu gagal. Coba datang ke kantor DPC Pradi Kota Pekanbaru. Lalu dia menunjukkan ada kursi tamu, ada meja resepsionis, ada ruang ketua DPC, ada ruang PBH, Pusat Bantuan Hukum, dan ada ruang Dewan Kehormatan Daerah. Lah, ini kan lucu. Apa hubungannya? Yang saya katakan Yulsil Sabri itu gagal karena tidak mampu melaksanakan musyawarah cabang sebelum masa kepemimpinannya yang normal itu berakhir. Namun dijawab oleh pendukung Yulsil Sabri ini, disuruh datang ke kantor, lihat dulu kantor. Padahal membuat kantor itu kan bukan sesuatu hal prestasi, saya rasa kan. Dari apa prestasinya membuat kantor itu? Apa susahnya membuat kantor? Karena Pradi, DPC Pradi itu punya anggaran, dikasih anggaran. Halo politizen, peminat akun channel Politik Hukum. Rasanya sudah lama saya tidak berstatement atau berkomentar yang berkaitan dengan isu-isu hukum. Maka hari ini saya akan berkomentar tentang akan diadakannya musyawarah cabang Pradi Kota Pekanbaru yang akan direncanakan pada tanggal 2 September 2022. Saya ingin berkomentar di video saya sebelumnya. Saya nyatakan dengan tegas bahwa Ketua DPC Pradi Kota Pekanbaru saat ini periode 2017-2022 yaitu Yulsil Sabri. Kenapa saya katakan Yulsil Sabri itu adalah ketua yang gagal, ketua yang tidak cakap dalam memimpin DPC Pradi Kota Pekanbaru? Saya ulangi sekali lagi apa dasarnya biar jelas. Dasarnya karena Yulsil Sabri sudah dikasih waktu untuk memimpin DPC Pradi Kota Pekanbaru dengan waktu normal selama 5 tahun. Ingat ya, dengan waktu normal selama 5 tahun. Dan waktu 5 tahun itu sangat lama. Tapi sebelum waktu normal masa kepemimpinannya itu berakhir, Yulsil Sabri ini dia tidak mampu melaksanakan musyawarah cabang tepat sebelum
masa kepemimpinannya itu berakhir. Kalau dia pemimpin yang cakap, dia sudah paham dan jauh-jauh hari dia sudah memperhitungkan kapan dia akan melaksanakan musyawarah cabang. Sementara saya lihat dia ini santai-santai saja. Sepertinya dia tidak melakukan musyawarah cabang sesuai sebelum masa kepengurusannya berakhir. Saya lihat dia santai-santai saja. Di sini kan sudah kelihatan. Sepertinya beliau ini menyepelekan. Dan disinilah alasan saya mengapa menyatakan bahwa Yulsil Sabri itu adalah pemimpin atau ketua DPC Pradi Kota Pekanbaru yang gagal atau tidak cakap. Karena dia tidak mampu membuat musyawarah cabang sebelum masa kepemimpinannya itu berakhir. Masa normalnya lah itu kan. Akibat dia tidak mampu melaksanakan musyawarah cabangnya itu sampai masa kepemimpinannya yang normal itu berakhir, maka dia mengajukan lagi untuk diminta diperpanjang ke Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Itu alasan hukum saya. Namun anehnya saya lihat ada pendukung Yulsil Sabri yang juga katanya pengacara senior juga katanya, yang saya lihat dia merasa dia punya legal mind yang bagus gitu katanya. Dia mau mengcounter atau mau membalas kenapa saya mengatakan Yulsil Sabri itu gagal, tapi dia tidak membalas atau tidak menjelaskan kenapa saya mengatakan gagal tadi itu. Malahan dia menunjukkan siapa yang mengatakan Yulsil Sabri itu gagal. Coba datang ke kantor DPC Pradi Kota Pekanbaru. Lalu dia menunjukkan ada kursi tamu, ada meja resepsionis, ada ruang ketua DPC, ada ruang PBH, Pusat Bantuan Hukum, dan ada ruang Dewan Kehormatan Daerah. Lah, ini kan lucu. Apa hubungannya? Yang saya katakan Yulsil Sabri itu gagal karena tidak mampu melaksanakan musyawarah cabang sebelum masa kepemimpinannya yang normal itu berakhir. Namun dijawab oleh pendukung Yulsil Sabri ini, disuruh datang ke kantor, lihat dulu kantor. Padahal membuat kantor itu kan bukan sesuatu hal prestasi, saya rasa kan. Dari apa prestasinya membuat kantor itu? Apa susahnya membuat kantor? Karena Pradi, DPC Pradi itu punya anggaran, dikasih anggaran. Dan masalah kantor itu, waktu Yulsil Sabri itu terpilih pada tahun 2017, dan waktu itu juga Yulsil Sabri juga tidak mampu mau mendahulukan atau mau mengeluarkan uangnya dulu, berkorban untuk membuat kantor DPC Pradi Kota Pekanbaru. Saat itu tahu siapa yang mau berkorban, mau mendahulukan uang pribadinya untuk memulai membangun kantor DPC Pradi Kota Pekanbaru. Waktu itu kan gedungnya kan sewa. Nah, jadi gedung sewa itu gimana biar diperbarui, biar dibagusin. Itu juga bukan dari kantong Yulsil Sabri, malahan dari kantong wakil bendahara. Itu wakil bendahara yang cerita sama saya itu. Dari hal ini saja, apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dibanggakan dengan adanya kantor DPC Pradi Kota Pekanbaru yang sewa itu, yang di dalam kantor itu berisi meja-meja kantor, ruangan-ruangan. Kok itu dibilang prestasi?
Di mana lah legal mainnya, bro? Kantor DPC Pradi itu cuma nyewa, bro. Ya kan? Dan DPC Pradi itu dapat anggaran, bro. Anggaran DPC Pradi dari mana? Dia dari anggota-anggota. Dari perpanjangan kartu anggota. Dari para yang mau mengikut pelatihan advokat. Dari orang-orang yang mau ikut ujian advokat. Dari pelantikan advokat. Dan dari situ uang DPC Pradi. Lalu ketika ada kantor DPC Pradi Kota Pekanbaru, kantornya sewa. Kemudian di kantornya itu memang sudah dibuatlah interiornya, ada interiornya bagus, sangatlah interiornya bagus, ada meja, ada kursi. Lalu ini dianggap suatu keberhasilan yang monumental. Waduh, bro. Di mana legal mainnya tuh? Legal mainnya tuh di mana? Jadi oleh karena itu, bagi yang satu idealisme kepada saya, yaitu kawan-kawan advokat Pradi DPC Kota Pekanbaru versi Oto Hasibuan, pada saat muscap Pradi Kota Pekanbaru nanti tanggal 2 September sudah tidak terbantahkan lagi bahwa ketua DPC Pradi saat ini, yaitu Yusril Sabri, sudah tidak layak lagi untuk dipilih atau menjadi ketua DPC Pradi Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, kita harus melakukan perubahan dan kita harus memilih ketua DPC Pradi Kota Pekanbaru yang baru, agar wajah Pradi kita saat ini, Pradi Oto Hasibuan itu, agar lebih ramah lagi terhadap seluruh anggota-anggotanya.